salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perjuangan Rasulullah itu tidak main-main. Beliau mendatangkan Islam dari arah sana. Alhamdulillah kita nikmati sekali. Bersyukur kita. Oleh karena itu hadirin, alhamdulillah Bu, hari ini rasa syukur kita wujudkan dengan memperingati hari Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersalawat kepada Rasul agar kita Bu menjadi orang yang pertama dipanggil Rasul. Oh ibu kemarin salawat dari saya, dan panggilku umat saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semoga kita menjadi umat yang dipanggil dan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Baik ibu hadirin sekalian, kita berada di sini adalah wujud syukur kita kepada Allah. Kenapa kita bersyukur, Bu? Karena pada hari ini yang kita peringati adalah hari lahirnya Rasulullah, orang yang mulia, orang yang menghadirkan cinta kepada kita, orang yang pertama kali disampaikan oleh Allah ayat-ayat Al-Quran, kemudian sampai kepada kita saat ini. Alhamdulillah, kita tidak hidup di zaman jahiliyah. Alhamdulillah, kita tidak hidup di zaman Rasulullah dulu. Ketika Rasul datang, kemudian masih mengajarkan aku bagaimana caranya beriman. Dulu Bu, sapi lewat mau makan daging sapi, beset. Dan dibunuh lagi sapi dari kalimah Allah. Mau daging apa? Mau unta, ambil tanpa kalimah Allah. Bini orang, bini Allah. Anak gadis orang jadi bini Allah. Dulu begitu Bu. Gak ada aturannya. Kalau dibilang tidak punya ilmu, orang-orang hebat. Di zaman jahiliyah itu orang-orang pintar Bu. Ahli syair. Banyak penggemar-penggemar syair yang bagus pada zaman itu. Orang yang bersyair itu gambarnya biasa. Kalau dulu ibu dirayu dengan bapak pakai syair enggak Bu? Oh udah, aku pakai pantun Bu. Oh, atau udah zaman sekarang pakai WhatsApp? Belum ada ya kan? Kalau dulu orangnya hebat-hebat. Rasulullah masuk
sampailah kepada kita. Kita sekarang punya iman yang insya Allah ada ya Bu. Beriman Bu. Amin, beriman. Islam kita Bu. Alhamdulillah. Allah mengatakan, wa ma arsalnaka ya Muhammad illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi hadirnya Rasulullah adalah rahmat bagi kita. Alhamdulillah kita peringati hari ini. Kemudian bagaimana sih? Wah, ini keluar bahasa Indonesia. Bagaimana sih cara mentauladani Rasul? Ditanya kepada Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah, bagaimana sebenarnya Rasulullah itu? Rasulullah khulqul Quran. Rasul itu akhlaknya Al-Quran Bu. Berarti berjalannya Bu Al-Quran, duduknya Bu Al-Quran, berdirinya Bu Al-Quran, tidurnya Al-Quran, makannya Al-Quran. Seluruh yang ada pada Rasulullah bersandarkan kepada Al-Quran. Bu, kalau Rasulullah itu adabnya luar biasa, itu yang harus kita coba perhatikan. Nah, ibu-ibu, kita sebenarnya beruntung jadi ibu-ibu. Yang paling penting sekarang yang harus kita bahas dulu adalah bagaimana adab kita terhadap keluarga kita. Kenapa saya bilang ibu-ibu beruntung? Kita ibu-ibu Bu, modal kita takwa. Kalau kita bisa bertakwa, maka insya Allah surga kita dapat. Kalau bapak-bapak nih, maaf dan dulu saya bedakan, bapak-bapak nih banyak Bu yang disuruh. Kenapa? Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang keras bagi kakak, yang tidak pernah durhaka kepada Allah. Tuh. Di sini dikatakan menjaga keluarga itu seperti apa? Keluarga itu siapa? Istrimu, anakmu, pelayan di rumahmu, orang yang terdekat dengan istrimu, orang yang terdekat dengan dirimu. Itu kata bukan kata saya Bu, itu kata Imam Ali As-Sobuni dalam tafsir. Nah, jelas beliau bilang termasuk keluarga. Di sini dikatakan istrimu, berarti siapa Bu? Bapak-bapak menjaga istrinya, ibu-ibu. Perintahnya kepada bapak-bapak. Kenapa di sini dikatakan bapak-bapak menjaga istri, anak, pembantu atau pelayan di rumahnya, kerabat istrinya, sampai kepada kerabat yang terdekat dengan dirinya. Bu, bapak sudah dapat untung duluan Kak. Kenapa dapat untung duluan? Dalam hadis Nabi dikatakan, tungkilul mar'atu li arba'in. Nikahilah olehmu wanita itu karena 4 perkara. 5 lihat, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fasfar mizatidin, dan bagian. Apa bapak dapat untung duluan? Bapak disuruh milih. Kita ini dipilih Bu. Kalau bapak disuruh milih calon istri yang baik, itu pilih oleh 4 perkara. Pertama, hartanya, kecantikannya, dunianya, tahtanya, gitu ya. Yang keempat, baru agamanya. Tapi semuanya itu yang lebih diutamakan karena agamanya. Kenapa Bu? Harta akan habis digunakan masa. Kalau udah banyak punya harta, habis. Kalau dituntut dipakai terus habis. Kalau bertahta berjaya,
Satunya bilang mirip saya. Jadi begini, mungkin ini ada yang bilang yang rambutnya hitam yang cantik sesuai selera. Ada yang bilang rambutnya mbak kalau alisnya mbak semut berbaris cantik, tapi saya dekati alis laki saya suku lah. Jodoh itulah kecantikan itu relatif bu. Kalau ketemu orang yang putih, bertemu dengan orang yang kulit hitam, kalau ketemu nanti dapat anak warnanya kulit sama mereka, elok. Kalau tadi punya istri rambut keriting, lakinya rambutnya lurus, anaknya dia rambutnya hitam yang elok. Jadi jangan pikirkan kecantikan, ketampanan. Nomor sekian. Makanya dipilih jodoh, pilih agamanya. Nah ketika udah jadi agamanya baik, kayak ibu-ibu nih datang ke majelis taklim, mau belajar, mau ngaji, tidak bu, saling mengingatkan, amin. Insya Allah termasuk orang-orang yang beriman ya bu. Mudah-mudahan bapak-bapak yang di rumah tidak salah pilih ya bu. Iya, jadi bapak-bapak ini sudah punya kewajiban dulu, sudah mulai start, boleh milih bu. Nah kita yang dipilih, apa kewajiban kita? Bertakwa. Bertakwa untuk apa? Memperbaiki diri agar yang memilih kita orang yang juga tepat. Jangan dibilang kita pengen punya pasangan yang pengen punya pasangan yang bertakwa, tapi kita tidak memperbaiki diri, amal kita masing-masing. Pertanggungjawaban diri kita kepada Allah masing-masing. Jadi makanya setelah bapak-bapak memilih istri yang tepat, kewajiban bapak-bapak kemudian dilanjutkan dengan memelihara keluarganya, istrinya, ketika punya anak, anaknya, dan semua yang ada di lingkungannya dari siksaan api neraka. Bu? Bu, dan dengan itu ya bu? Nah, setelah memelihara diri dari api neraka, berkenaan dengan ayat ibu, pernah Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, naqo anfusana wa kaifa bi ahlina Rasulullah. Rasul, kami kok bisa jaga diri kami Rasulullah. Lantas bagaimana kami menjaga keturunan kami? Tangan kita punya dewek, anak kita punya kakak dewek. Tuh gimana kita jaganya bu? Jawaban Rasul, tanhunahum amanahakumullah wa ta'murunahum bima amarallah. Perintahkan anakmu, keluargamu untuk taat kepada Allah, dan laranglah ia untuk berbuat mungkar. Simpel. Dan disuruh rajin masak, tidak ada disuruh rajin soleh dah, tapi disuruh taat. Bersoleh, masak itu adalah keahlian yang bagus. Kenapa? Bersoleh untuk siapa bu? Untuk suami? Alhamdulillah. Bibir merah, alis belirik, hidung mancung, pipi merona. Balik dari sini nanti ketemu suami di rumah, bilang Masya Allah, bidadari saya balik. Alhamdulillah. Dibilang gitu bu. Oh ya, nggak ada anak-anak bu. Anak-anak nunggu di rumah bilang, aduh Masya Allah mak, saya kayak bidadari balik. Anak-anak di rumah nunggu. Senang dengan anak-anak yang cantik, emak bersih, pergi pengajian kan? Alhamdulillah. Kemudian hadirin, apa yang harus dilakukan untuk bertakwa, menjauhkan diri dari perbuatan tercela, jauh dari murkanya Allah. Bagaimana? Mau jauh dari murkanya Allah, bagaimana caranya? Nah, bu, mulai dari sekarang lah kita lihat anak-anak
bagaikan selembar kertas putih. Kalau nanti kita coret dengan tinta merah, Bu, merahlah warna anak itu. Kalau kita coret dengan tinta biru, biru warna anak itu. Artinya apa? Kalau anak kita beri pendidikan yang baik, Bu, dari sekarang, insya Allah dia tumbuh akan menjadi manusia idaman. Bu, jangan berpikir nanti anak saya ketika besar saya ingin tumbuhkan dengan orang yang hebat. Jangan pikir itu. Pikirkan anak kita dari kecil. Habis kuota banyak. Kalau anak-anak dari kecil tentulah ibu-ibu dari kecil. Oh, sudah sering dibacakan ayat Al-Quran. Semuanya anak dalam ibu dia tumbuh dengan cepat. Kalau dalam ilmu psikologi itu, kalau anak dalam perut kita bacakan istilah, maka dia akan tumbuh dengan cepat. Pertumbuhannya kuat dari jari tangan kakinya. Kita bacakan ayat Al-Quran, kita dengarkan daripada musik-musik klasik, Bu. Jauh lebih baik ibu-ibu sekalian bacakan ayat-ayat Al-Quran ketika anak-anak kita. Ketika lahir, diazan, dia sudah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah, kalau diazani, diberikan pendidikan yang baik ketika besarnya, dia akan mengikuti akhlak Rasulullah, akhlaknya Al-Quran. Amin. Bu, senang gitu ya, Bu, kalau punya anak kayak ibu yang berakhlak Al-Quran. Kalau masih tiba-tiba waktunya tiba, malaikat mencabut nyawa, jasad kita sedang terbujur kaku di tengah-tengah rumah. Kalau anak yang soleh yang dididik pendidikan Al-Quran, dia akan duduk melingkar di samping kita. Punya anak banyak, selingkar kita membacakan ayat-ayat Al-Quran, Bu. Tidak ada berharap, tidak, Bu. Tidak ada nangis-nangis di rumah, Bu. Tidak, Bu. Kalau anak dididik Al-Quran, ketika jasad terbujur kaku, anak yang duduk melingkar, baca ayat Al-Quran. Ketika anak itu juga diajarkan Al-Quran, diajarkan akhlak yang baik, dia yang langsung mengangkat ke depan dia yang memandikan jasad kita ini. Seiring air jatuh ke bumi, seiring tiba-tiba air mata anak jatuh ke bumi, kemudian berkata, ya Allah, dulu waktu kecil, mak mandikan aku, mak basuh badan, kotoran-kotoran aku mak bersihkan, mak beri aku wangi-wangi, mak kasih aku pakaian yang baik, mak. Saat ini ketika mak menghadap Allah, mak menghadap ilahi Rabbi, aku yang nak mandikan mama, aku bersihkan tubuh mak, ya Allah, mak. Aku berharap mak menghadap Allah dengan cara yang baik, yang bersih badan mak. Saya mengharap mak menjadi orang yang baik di sisi Allah. Amal-amal ibadah mak diterima dengan bersuci, mak. Aku yang langsung mandikan mama, mak. Kayak gitu, Bu, anak yang soleh, anak yang menjadi Al-Quran. Kemudian anak-anak yang akan mengantarkan kita ke tempat memakaikan kain kafan, kemudian membawa kita ke tempat untuk disolatkan. Anak yang soleh, Bu, berdiri paling depan menjadi imam. Dan baru dia menjadi imam di depan. Kemudian dia ikut mengantarkan jenazah kita ke liang. Ini bukan anak soleh. Ketika dia liang lahat, dia tidak nangis. Tidak ada mungkin teriak-teriak, oh mak, atau mama yang ini mana kucingnya, mak. Mana lari mama, di mana ada tak kunci. Sampai dia liang lahat, dia berseru. Ketika sudah ditutup liang lahat, dia berdoa kepada Allah. Allahumma ghfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
dosaku ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tuaku ya Allah. Sayangilah orang tuaku ya Allah, sebagaimana orang tuaku menyayangi aku dari kecil. Itu anak yang soleh. Pengen gak Bu punya anak kayak gitu Bu? Dan sekarang didik anak-anak kita dengan pendidikan Al-Quran. Kalau kata Rasul, kayak mana? Sahabat kayak mana Rasul? Pendidikan yang baik itu seperti apa lagi? Pertama, ajarkan mereka tulis baca agar mereka tahu, mereka melihat dunia, apa kemajuan dunia ini mereka tidak gaptek. Ini bersama kamu ya anak cewek, udah boleh keluar, udah usah mereka di dapur, di sumur, di kasur, udah saya keluar, udah usah belajar. Dunia sekarang sudah lebar, sudah cepat sekali. Dunia itu luas yang menjangkau kita. Dengan internet, jempol, bisa berhubungan dengan orang lain. Kalau tidak kita ajarkan anak-anak kita dengan tulis baca, berarti jalan. Dia tidak lihat kemajuan dunia. Kemudian kedua kata Rasul, ajarkan anakmu memanah dan berenang. Artinya apa Bu? Bukan memanah dan berenang, itu mengajarkan keterampilan. Anak cewek nggak bisa masak, ajarin masak Bu. Paling tidak goreng-goreng telur, jadilah masak mie. Tidak tahu ya, masak air. Nah pula ini berubah warna nggak udah kuning ya Bu. Jadi ajarkan anak-anak kita keterampilan. Apapun itu keterampilannya, agar dia punya satu keterampilan yang bisa membawa dirinya bermakna bagi orang lain. Iya Bu, anak pandai olahraga hebat, anak pandai tilawatil Quran hebat, tak ada yang salah. Anak pandai memanah, pandai berenang, pandai main bulu tangkis hebat, kuat anaknya. Mukul dan semua bisa mukul kuat. Hebat punya kekuatan memukul dengan kuat itu. Dia bisa menjaga dirinya, punya kekuatan dalam dirinya. Ajarkan anak-anak kita keterampilan agar ia menjadi kuat. Ketiga, tidak memberikan rezeki. Wa Allah yarzuqahu illa thayyibah. Tidak memberikan rezeki kecuali rezeki yang halal. Bu, kalau makan dapat baik kita makan, berilah mereka rezeki yang baik lagi halal. Tempe baik, tahu baik, telur ayam baik. Tapi kalau telur ayam maling di tempat tetangga, tidak jadi toyib, tidak jadi halal toyibah, tidak jadi baik buat diri anak. Tempe baik, kalau ibu-ibu kita ke pasar, tempe masukkan tidak bayar. Tidak Bu, tidak jadi baik. Berilah anak-anak makanan yang halal baik-baik. Karena ini akan menjadi bekal anak-anak kita ini Bu, akan kelak menjadi penerus keluarga, penerus bangsa, penerus agama yang melanjutkan cita-cita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul ini agar seluruh umat ini beriman. Tapi Allah tidak mau. Allah tidak mau semua orang beriman. Karena kata Allah, ada yang disuruh beriman, ada yang tidak beriman. Itu ketentuan Allah. Yang bisa memilih ia akan beriman atau tidak beriman adalah dirinya. Ketika ia dibekali dari kecil, dibekali dengan pendidikan yang baik, banyak Bu orang-orang yang dia lahir dari keluarga yang baik, lahir dari ulama, lahir dari orang-orang hebat. Ketika anaknya ada yang melincir, ada yang pergi dari jalur-jalur itu, karena mungkin tak pulang,
Kalau di Jambi saya lihat anak-anak yang sudah pada digerakkan untuk hafiz Al-Quran. Anak-anak kita sudah mulai menghafal Al-Quran. Program dari pemerintah, anak-anak SD juga sudah ada pembimbing-pembimbingnya untuk menjadi hafiz Al-Quran. Tapi tidak bisa dengan pemerintah saja, haruslah ada dari teman-teman di rumah bimbingan yang kuat. Dari sekolah kenapa? Dia belajar ketika di rumah dikasih HP, dikasih TV, ibunya kemana, anaknya di mana, hilanglah ajaran di sekolah. Harusnya di sekolah belajar, di rumah dibuatkan. Bu, pendidikan anak itu mulainya dari rumah. Di sekolah itu ibarat makanan MPASI, makanan tambahan. Banyak anak itu di rumah, dari tidur, bangun tidur di rumah. Kalau di rumahnya tidak kuat, tidak kokoh, hancur generasi kita. Bapak dan ibu harus saling sayang, menyayangi, dukung, saling mendukung, saling menyayangi, saling berbagi agar generasinya tidak terus menjadi generasi galau. Bahaya Pak kalau kita di rumah suami istri sudah kacau. Makanya kadang Bu, yang harus dijaga itu hati. Yang saya kita kontrol itu hati. Kalau udah ada uang, macam-mana, usaha bisa tenang. Tapi kalau lagi capek dan bukan main, tidak kita kontrol tuh kita. Ada saja jadi masalah. Kontrol hati kita. Kalau kita lagi lelah, kita lagi capek, jangan biarkan ke rumah. Suami kita lagi lelah, ada yang lagi capek, jangan kita ada ribut. Agar anak-anak kita juga bisa tumbuh menjadi orang-orang yang sabar. Agar anak-anak kita Bu bisa tumbuh menjadi orang-orang yang hebat. Bu, kalau anak hidup besar dari lingkungan yang hidup tidak terjaga, selalu saja ribut, tidak pernah menjaga perasaan anaknya tumbuh akan menjadi anak yang berbangga. Makanya itu tadi dibilang, Bapak memilih istri, pilihlah istri yang baik, pilihlah istri yang tadi punya iman. Ketika dia punya iman, dia tidak akan melawan suaminya, luar biasa. Ketika punya iman, dia tidak akan membantah suaminya, tidak akan membentak kepada suaminya. Ketika dia punya iman, dia akan membicarakan sesuatu dengan baik-baik dengan suaminya. Apapun masalahku akan terselesaikan kalau menggunakan hati. Bisa. Sebesar apapun masalah akan selesai kalau kita tidak mengajak ribut. Kalau ribut, itu setan yang datang. Supaya anak-anak kita tumbuh menjadi orang-orang yang hebat. Bu, penting kita tuh taat kepada suami Bu. Penting. Wajib. Kenapa wajib? Pada zaman Rasulullah, sebuah kisah. Sahabat Rasul beliau ikut untuk berjihad. Kemudian ketika berjihad istrinya tinggal di rumah. Datanglah orang yang beritahu, ibumu sakit, ada keluargamu sakit, datanglah ayah dan ibumu sakit. Saya berdoakan dari rumah, menunggu suami saya pulang. Datang lagi besoknya, ibumu makin parah. Beliau pun tidak datang, tapi tetap menunggu suaminya pulang. Begitu taatnya kepada suami, menunggu suami yang pulang berjihad, baru menjenguk ibu. Bahkan Rasulullah mencontohkan kepada Siti Fatimah putrinya. Ketika dipanggil oleh Rasulullah, wahai anakku Fatimah, saat itu juga suaminya Ali bin Abi Thalib memanggil pula.
galau. Datanglah beliau menemui ayahnya. Wahai ayahanda, puturunan aku. Apa jawaban Rasul? Putriku, pergilah engkau menemui suamimu. Setelah selesai urusanmu, baru engkau menemui. Begitu adabnya diajarkan Rasulullah. Selagi suami kita tidak mengajarkan kita kepada kezaliman, harus kita patuh. Karena surga kita terletak di atas, di bawah kaki suami kita. Bukan berarti ketika suami tidur kita tekan bawah kakinya. Nampak surga? Gak gitu, Bu. Berarti apa? Taat kita, patuh kita pada suami. Agar berkah hidup kita, agar nyaman, tentram rumah tangga, dan anak pun akan menjadi anak yang tumbuh di tengah keluarga sejahtera. Begitu ajaran Rasulullah, Bu. Kalau kita punya anak-anak tadi yang dilahirkan dengan keluarga-keluarga yang nyaman, keluarga-keluarga yang memberikan kebahagiaan, kalau kata pepatah, akan lahir generasi-generasi Quran yang tumbuh di tengah laut, jadi yang jatuh ke laut ia jadi lentera. Tumbuh di bumi ia harum bagaikan bunga. Tumbuh di tengah umat ia akan menjadi pelita. Dan generasi seperti ini, Bu, insya Allah tumbuhnya bukan cuma kata orang tahu-tahunya keren, kantong panen, otak paten, tapi anak yang demikian imannya akan permanen. Supaya kayak gitu, Bu, tentu impian kita. Semoga kita yang ada di sini punya generasi Al-Quran, amin. Punya generasi yang insya Allah selalu taat kepada Allah, amin. Yang menteladani Rasulullah, amin. Istri-istri, ibu-ibu yang ada di sini mudah-mudahan termasuk saya itu, Bu, kita bisa menjadi istri yang taat kepada Allah, taat kepada suami, taat kepada aturan-aturan Allah. Bu, kiranya kepanjang lebar, tidak, Bu? Semoga apa yang kita sampaikan hari ini ada lagi ya? Iya, semoga apa yang kita saling mengingatkan. Saya bukan bertausiah, Bu, tapi kita saling mengingatkan. Kalau tahu kita sudah sama-sama tahu, ibu-ibu jauh lebih tahu, tapi kita saling mengingatkan. Insya Allah pertemuan kali ini menjadi berkah buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kesilapan, ada yang tersinggung, ada yang tersungging. Saya mohon maaf, Bu. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Eloknya intan kacau, bismillah awal yang dibaca. Nah, inilah salamku untuk akhir kato. Semoga lain kali saya datang ke sini lagi bertatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala tabaraka wa ta'ala ashabi Rasulillah ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal mawla wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد صلاة تنجينا بها الأخوان والآفات وتقضي لنا يا الله بها الحاجات وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم يا ودود يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا حميد يا ودود يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك معصيتك معصيتك. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة والسلامة وأبواب العافية وأبواب المغفرة وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. والله لنا وله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزلة في العالمين وبركة في الرزق وثبة قبل الموت ورحمة عند الموت وموقفة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا أمة وتفرقنا من بعده تفرقا ثم وصلى الله